Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Matius Sang Penginjil, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Gereja Kudus memperingati pesta Santo Matius Penginjil. Nama Matius yang dalam bahasa Ibrani modern dituliskan Matai atau Matityahu, memiliki arti hadiah dari Tuhan. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, Injil Matius muncul sebagai yang pertama. Mengapa? Tidak banyak orang mempertanyakan hal ini. Injil Matius merupakan jembatan penghubung Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Matius boleh dikatakan mempersatukan kedua perjanjian itu. Matius melihat Yesus sebagai pemenuhan harapan bangsa Yahudi dan pemenuhan janji Allah kepada umatnya. Matius memperkenalkan Yesus kepada orang Yahudi sebagai Mesias yang telah lama mereka nanti-nantikan, tetapi dia tidak berhasil mereka kenali. Satu-satunya jalan yang ditempuh Matius untuk meyakinkan orang Yahudi supaya mereka dapat menerima Yesus sebagai Mesias ialah dengan menunjukkan bahwa Yesus telah memenuhi ramalan-ramalan para nabi. Matius sering mengatakan hal itu dalam Injilnya. Begini, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Matius bab 1 ayat 22, bab 2 ayat 15, bab 4 ayat 14, dan masih banyak lagi. Saudara-saudari terkasih, Matius adalah seorang warga Yahudi yang memiliki pekerjaan sebagai pemungut cukai. Matius yang sedang melakukan pekerjaannya mengumpulkan iuran di jalan raya, mengumpulkan iuran wajib untuk barang-barang impor yang dibawa oleh para petani, pedagang, dan karavan. Ia bertemu dengan Yesus. Di tengah keasikannya melaksanakan tugasnya, itulah Tuhan Yesus menyapa dia dan memanggilnya. Katanya, "Ikutlah aku." Menarik disimak bahwa Matius tidak berkata apa-apa, melainkan ditulisnya sendiri. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Matius tidak membuang kesempatan emas untuk menjadi pengikut Yesus. Dia tidak berpikir dua kali. Dia langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Dia merasa terhormat karena selama ini dia menjadi bagian orang-orang yang dikucilkan bangsanya sendiri. Dia digolongkan sebagai pendosa oleh pemuka bangsanya sendiri. Yesus tidak berbuat seperti itu kepadanya. Yesus bahkan memanggilnya untuk mengikuti dia.
Yesus yang mendatangi dia menjadikannya seorang yang merasa dihargai. Dia ingin bahwa bukan hanya dia yang mengalami hal itu, tetapi dia mau seluruh bangsa menerima Yesus. Saudara-saudari terkasih, Matius mengalami sapaan kasih oleh Yesus sendiri. Dia adalah orang Yahudi yang mewarisi janji-janji Yahweh sebagaimana diramalkan oleh para nabi berabad-abad lamanya, bahwa Mesias akan datang dan menyelamatkan bangsanya. Matius prihatin dengan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Yahudi. Ia ingin mereka bertobat dan menerima Yesus yang sudah mereka bunuh dengan menyalibkan dia. Untuk maksud itulah Matius menulis Injilnya secara khusus kepada saudara-saudara Yahudi yang telah memutuskan memilih dan percaya kepada Yesus. Matius tahu bahwa keyakinan bangsanya bahwa seseorang akan diselamatkan karena dia adalah seorang Yahudi. Tetapi Matius mau merubah paradigma itu dengan memastikan bahwa keselamatan bukan hasil dari status quo sebagai orang Yahudi, melainkan karena ia beriman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus harus menjadi pribadi yang paling dekat dengan manusia. Allah ada dalam diri Yesus, sebab Yesus melebihi bait Allah. Dia juga menegaskan bahwa Taurat adalah suara Allah, tetapi dalam Yesus Kristus, suara Allah dinyatakan dengan satu kuasa dan wewenang yang melampaui hukum Taurat sekalipun. Matius bab 5 ayat 7. Dalam Injilnya, Matius menyatakan kekagumannya dan keyakinannya akan siapa Yesus Kristus itu. Baginya, Yesus bukan cuma pemenuhan harapan-harapan orang Yahudi, tetapi dia adalah tokoh sentral yang dalam dirinya Allah membuat dan menjadikan segala sesuatu menjadi sungguh-sungguh baru. Saudara-saudari terkasih, pesan apa yang dapat kita petik dari pesta yang diperingati oleh gereja pada hari ini? Bagi orang yang memiliki nama Matius, hari ini adalah hari yang sangat istimewa, sebab pada hari ini ia diingatkan untuk mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, dan bahwa dia dipilih oleh Yesus untuk menyatakan kebenaran sejati kepada semua orang bahwa Yesus adalah Mesias. Dia diutus Allah untuk semua orang yang percaya kepadanya. Bagi kita, Matius adalah teladan pribadi yang peduli pada keselamatan orang-orang yang sangat dicintai Yahweh. Dia merasa sangat terpukul atas penolakan bangsanya kepada Yesus. Maka dalam refleksi teologisnya dan didorong oleh Roh Kudus, Matius menuliskan Injil untuk terutama kepada bangsanya dan orang-orang yang percaya kepada Yesus dan menerima dia sebagai Mesias dan Juru Selamat mereka. Matius berusaha menyadarkan saudara-saudaranya yang sebangsa untuk percaya kepada Yesus bukan saja sebagai pemenuhan janji Yahweh, melainkan juga sebagai Juru Selamat mereka.
maka kita juga dipanggil untuk meneguhkan iman saudara-saudara kita yang sudah dibaptis dan percaya dalam nama Yesus, Anak Allah, agar mereka setia kepadanya. Kita dipanggil untuk setia kepada Yesus dan memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita agar juga setia kepada Yesus. Apakah aku menerima Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai juru selamatku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas Santo Matius yang memastikan bahwa Yesus adalah Mesias. Tambahkan dan kuatkan iman kami kepada Yesus dan hanya mengandalkan Dia dalam hidup kami, sebab Dialah Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.